Selamat sore, Miss. Saya Juni Jesia dari kelompok 4, Master 1. Saya akan membawakan materi tentang labeling pada produk. Labeling dapat kita artikan juga sebagai memberi penanda atau identitas kepada suatu produk. Berikut adalah fungsi-fungsi labeling pada produk. Yang pertama, label sebagai identitas produk. Label berfungsi sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Dari desain, warna, dan tulisan pada label yang berbeda membantu konsumen untuk mengenali produk dengan lebih cepat. Jadi mereka bisa langsung tahu jenis produknya apa, mereknya apa, tanpa harus membuka kemasan terlebih dahulu. Contohnya seperti air mineral Aqua dan Le Mineral, yang kedua-duanya itu sama-sama menjual air putih, tapi dengan label yang berbeda dan desain yang berbeda dapat memudahkan konsumen untuk mengenali produk tersebut. Yang kedua, label sebagai penentu kelas produk. Label juga berfungsi untuk menunjukkan tingkatan atau kualitas dari produk tersebut. Desain label yang tampak elegan, mewah, dan klasik biasanya menandakan produk kelas yang lebih atas atau yang lebih mahal. Sedangkan desain sederhana menunjukkan produk tersebut itu lebih terjangkau. Ini penting untuk membentuk persepsi konsumen atau pandangan konsumen terhadap nilai produk tersebut. Contohnya seperti parfum Chanel menggunakan desain label sederhana, tapi elegan, dan langsung memberi kesan yang eksklusif dan mewah kepada konsumen yang membeli. Yang ketiga, label sebagai sarana promosi. Label bisa menjadi alat promosi yang efektif. Informasi, gambar, dan warna pada label bisa membantu menarik perhatian pembeli. Label yang menarik membuat produk lebih menonjol di rak toko, dan tulisan yang meyakinkan bisa meningkatkan minat beli. Contohnya seperti label Nutrisari bergambar jeruk segar menunjukkan kesegaran rasa sehingga menarik minat konsumen. Yang keempat, label sebagai penyampai informasi. Di label itu bisa menyampaikan informasi penting tentang produk seperti komposisi, cara penggunaan, ukuran kandungan gizi, atau peringatan dan kadar expirednya atau kadar luarsanya. Informasi ini dapat membantu konsumen untuk memutuskan ingin membeli produknya atau tidak. Contohnya pada kemasan Indomie, label mencantumkan bahan yang dipakai, terus kandungan gizinya berapa, serta tanggal kadaluarsanya. Yang kelima, label sebagai penanda kode produksi. Kode produksi berfungsi sebagai identitas waktu untuk pembuatan produk. Kode ini membantu perusahaan melacak produksi dan memastikan kualitas produk, serta memberitahu konsumen kapan produk tersebut kadaluarsa. Contohnya pada kemasan Ultramilk yang di atasnya dapat kita lihat ada tanggal kadaluarsa dan juga ada kode tertentu yang membantu produsen untuk mengecek kualitas produk tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah standar label produk. Nah, proses pemberian label pada kemasan produk harus mengikuti atau memperhatikan beberapa ketentuan. Nah, yang pertama adalah A. Standar regulasi negara tujuan. Pelabelan wajib mengikuti regulasi yang berlaku pada negara tempat produk digunakan. Nah, contohnya adalah produk yang akan dipasarkan dalam negeri harus memperhatikan ketentuan pelabelan yang berlaku di Indonesia, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang penetapan barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahaya di Indonesia. Selanjutnya adalah produk yang akan diekspor atau dipasarkan di luar negeri harus mengacu pada standar pelabelan dalam negara tujuan. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda. Untuk itu, sangat penting bagi produsen untuk melakukan riset aturan terkait pelabelan berdasarkan negara tujuan pemasaran mereka masing-masing. Selanjutnya adalah standar pembeli. Nah, label mempunyai peranan yang sangat penting bagi konsumen. Maka dari itu, label berfungsi sebagai bahan pertimbangan atau standar acuan sebelum calon konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak. Selanjutnya adalah informasi label produk. Nah, pada umumnya, kemasan memuat berbagai informasi yang terkait dengan
Pada umumnya, kemasan memuat berbagai informasi yang terkait dengan produk berdasarkan fungsinya. Berikut adalah beberapa informasi yang biasanya disertakan pada label kemasan. Pertama adalah nama produk perusahaan. Nah, nama produk perusahaan ini digunakan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen dan menunjukkan siapa pembuatnya. Dengan adanya nama yang jelas, konsumen bisa lebih mudah untuk mengenali serta membedakan produk tersebut dari produk yang lain. Selanjutnya adalah logo perusahaan pembuat produk. Nah, logo perusahaan pembuat produk ini berfungsi sebagai simbol atau tanda pengenal visual yang menggambarkan identitas perusahaan. Logo juga menjadi alat promosi karena membantu konsumen mengingat dan mengenali produk dengan cepat. Selanjutnya adalah merek dagang. Merek dagang berperan sebagai bukti bahwa produk tersebut sudah terdaftar secara resmi dan memiliki hak cipta yang akan dilindungi oleh hukum. Baik, selanjutnya adalah kode produksi yang ditetapkan secara mandiri oleh perusahaan. Nah, kode produksi merupakan kode khusus yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi waktu, tempat, ataupun batch produksi. Kode ini memudahkan perusahaan dalam mengontrol kualitas dan melacak produk jika terjadi masalah pada proses produksi yang didistribusikan. Oke. Selanjutnya adalah komposisi dan bahan baku pembuatan. Oke. Jadi sebelum itu ada B, fungsi sumber informasi. Nah, dalam fungsinya sebagai sumber informasi, label produk menyertakan beberapa informasi seperti berikut. Yang pertama adalah komposisi dan bahan baku pembuatan produk. Nah, jadi ini tuh berisi daftar bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Informasi yang penting agar konsumen tahu isi produk tersebut, agar si konsumen itu tahu isi produk tersebut apa saja, dan mungkin konsumen akan bisa memilih. Kalau dia mempunyai misalnya nih alergen, dia akan menghindari produk tersebut. Selanjutnya adalah cara penggunaan. Nah, cara penggunaan adalah memberikan panduan bagaimana cara memakai produk dengan benar agar hasilnya maksimal dan aman. Nah, misalnya petunjuk penggunaan pada obat-obatan, kosmetik, ataupun makanan instan. Selanjutnya adalah ukuran produk. Nah, ukuran produk biasanya menunjukkan banyak isi produk, bisa dalam satuan milimeter, liter, miligram, gram, ataupun kilogram. Informasi ini membantu konsumen menyesuaikan kebutuhan dan membandingkan dengan produk lain. Selanjutnya adalah nomor registrasi dan izin produk. Nah, jadi nomor registrasi atau izin produk ini menandakan bahwa produk sudah mendapatkan izin resmi dari lembaga berwenang seperti BPOM atau instansi terkenal sehingga produk aman untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Selanjutnya adalah tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa ini memberikan informasi tentang batas waktu produk dapat digunakan atau dikonsumsi dengan aman. Hal ini mencegah konsumen memakai produk yang sudah tidak layak. Selanjutnya adalah label peringatan. Nah, label peringatan ini berupa tanda atau simbol bahaya seperti mudah terbakar, beracun, ataupun mudah pecah. Nah, tujuannya adalah untuk mengingatkan konsumen agar lebih hati-hati dan menyimpan dan menggunakan produk tersebut saat menggunakan dan menyimpan produk tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, saya akan menjelaskan nomor 4, teknik pelabelan. Proses pelabelan dapat dilakukan melalui teknik berikut. Menempatkan pada kemasan. Label dan kemasan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemasan seharusnya memuat
label yang menginformasikan isi dari produk yang dikemasnya. Teknik pelabelan ini dipandang lebih efektif dan efisien karena memiliki fungsi ganda. Fungsi tersebut yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai sarana promosi. B. Mencantumkan pada label terpisah. Pencantuman label secara terpisah biasanya dikarenakan ukuran kemasan yang terlalu kecil ataupun informasi dalam label yang terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan disertakan dalam kemasan. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya produsen akan membuat label lebar terpisah atau tersendiri, misalnya berupa petunjuk penggunaan produk atau manual book. Baik, jadi materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, jadi elemen branding ini adalah elemen dalam kegiatan branding cenderung berkaitan dengan sisi visual atau hal yang dapat dilihat, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada nama. Nama dari bisnis adalah brand pertama yang akan diingat oleh pasar sasaran. Nah, contohnya itu seperti Nike, Aqua, atau Tokopedia. Lalu yang kedua ada tagline. Nah, tagline adalah kalimat pendek yang digunakan untuk mempromosikan sebuah merek. Nah, jadi tagline ini disusun dengan maksimal 7 kata. Nah, biasa tagline, jadi contoh tagline ini adalah seperti Nike, just do it. Kalau Indomie seleraku. Kalau Tokopedia, mulai aja dulu. Nah, yang terakhir ada lambang. Nah, lambang atau logo ini adalah gambar atau lambang yang memiliki makna tertentu. Logo harus mempunyai arti yang menjelaskan tujuan secara tersirat. Contohnya itu seperti logo Apple digigit, yaitu Apple, burung hijau atau Twitter X, atau huruf G warna-warni atau Google. Lalu ada juga nih jenis brandingnya yang berdasarkan tujuannya, yaitu persona branding. Nah, tujuan persona branding ini adalah menciptakan citra tertentu di benak masyarakat. Umumnya branding jenis ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki status tertentu seperti artis dan politis. Nah, yang kedua ada corporate branding. Corporate branding ini adalah branding yang bertujuan meningkatkan reputasi perusahaan. Hal-hal yang dipromosikan meliputi nilai perusahaan, etos kerja, dan sejarah. Nah, yang ketiga ada product branding. Bertujuan untuk mendorong konsumen agar lebih tertarik memilih produk dari perusahaan tertentu. Tujuan lain dalam penerapan branding ini adalah meningkatkan penjualan produk. Yang keempat ada geographical branding. Nah, itu bertujuan untuk mempromosikan atau menonjolkan keindahan, keunggulan, dan keunikan suatu wilayah. Branding ini biasa diterapkan oleh organisasi yang berperan di bidang pariwisata. Nah, yang terakhir ada cultural branding. Cultural branding adalah bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan. Contohnya cultural branding ada kegiatan menanam 1000 pohon tembakau di beberapa garis pantai untuk mengurangi risiko abrasi. Segitu saja dari materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Davin. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Yang pertama ada ruang lingkup distribusi produk. Dalam kegiatan ekonomi terdapat tiga kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara umum, distribusi adalah proses menyalurkan barang ataupun jasa dari produsen kepada konsumen. Yang pertama saya akan membahas tujuan distribusi produk. Secara spesifik, tujuan distribusi produk antara lain sebagai berikut. A. Memudahkan konsumen mendapatkan produk yang diperlukan. Yaitu distribusi bertujuan agar konsumen dapat dengan mudah mendapatkan produk yang mereka butuhkan di tempat dan waktu yang tepat. Semakin mudah produk ditemukan, semakin tinggi juga kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Contohnya nih, misalnya Indomie mendistribusikan produknya ke berbagai toko, minimarket, warung, dan lain-lainnya. Dengan begitu, konsumen bisa membeli Indomie kapan saja tanpa harus ke pabriknya langsung. Yang B yaitu mengoptimalkan nilai guna produk. Distribusi juga bertujuan agar produk bisa segera dimanfaatkan oleh konsumen. Artinya, barang yang sudah diproduksi tidak menumpuk di gudang, tapi cepat digunakan sesuai fungsinya.
Contohnya, petani buah mendistribusikan buah segar ke pasar tradisional dan ke supermarket, agar buah bisa langsung dikonsumsi sebelum busuk. Dengan begitu, nilai guna produk tetap optimal. Yang C yaitu memberikan jaminan pada proses produksi. Distribusi memberikan jaminan bagi produsen agar hasil produksi sampai ke konsumen dengan keadaan baik. Dengan adanya sistem distribusi yang lancar, produsen bisa terus berproduksi tanpa khawatir barang menumpuk di gudang. Contohnya, misalnya pabrik susu Ultramel nih, mendistribusikan produk menggunakan truk pendingin agar kualitas susu tetap terjaga saat dikirim ke toko dan supermarket. Yang kedua, saya akan membahas fungsi distribusi produk. Menurut Aussuri 2015-20-25, fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kepentingannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi A, fungsi pokok distribusi. Ada pertama pengangkutan transportasi. Fungsi ini berkaitan dengan proses pengiriman barang dari produsen ke tempat konsumen. Tanpa transportasi, produk tidak akan sampai ke tangan pembeli secara tepat waktu. Contohnya nih, sebuah pabrik air mineral di Surabaya menggunakan truk besar untuk mengirim produk air mineral ke berbagai kota seperti ke Malang, ke mana saja. Setelah sampai di sana, air mineral didistribusikan lagi ke toko dan warung. Dengan adanya proses pengangkutan ini, konsumen di berbagai daerah tetap bisa membeli produk tersebut dengan mudah meskipun pabriknya jauh. Yang kedua ada penjualan. Fungsi ini terjadi ketika produsen atau distributor menjual produk kepada konsumen dengan adanya pertukaran berupa uang. Contohnya, perusahaan minuman ringan menjual produk ke supermarket besar. Supermarket itu kemudian menjual lagi ke pembeli. Konsumen membeli minum tersebut karena mereka membutuhkan minuman segar dan mudah ditemukan di rak toko. Dengan penjualan ini, produk bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu pembeli. Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan membeli barang karena adanya kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Contohnya, seorang ibu rumah tangga pergi ke minimarket untuk membeli minyak goreng karena stok di rumahnya sudah habis. Ia membeli merek tertentu karena sudah terbiasa menggunakannya dan percaya dengan kualitasnya. Proses pembelian ini membuat distribusi produk tetap berjalan karena adanya permintaan dari konsumen. Yang keempat ada penyimpanan. Fungsi penyimpanan penting untuk menjaga ketersediaan barang agar selalu siap ketika dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya, sebelum dijual ke pasar, beras dari petani disimpan terlebih dahulu di gudang milik distributor. Di gudang, beras dijaga agar tidak lembab dan tidak dimakan hama. Dengan adanya penyimpanan ini, persediaan beras tetap aman dan bisa dikirim kapanpun ke toko yang membutuhkan. Yang kelima, standarisasi kualitas. Fungsi ini memastikan setiap produk yang dijual memiliki kualitas, ukuran, bentuk yang sama agar konsumen puas dan percaya. Contohnya, sebelum dikirim ke toko, pabrik roti melakukan pemeriksaan pada setiap roti yang diproduksi. Roti yang gosong, terlalu kecil atau tidak mengembang akan dipisahkan dan tidak akan dikirim ke konsumen. Dengan begitu, roti yang sampai ke konsumen semuanya memiliki kualitas yang bagus dan seragam. Yang keenam, atau yang terakhir, ada resiko pasca transaksi. Fungsi ini berkaitan dengan penanganan apabila produk rusak atau hilang setelah dikirim. Produsen atau distributor harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Contohnya seperti pelanggan memesan blender secara online. Namun saat barang sampai ternyata kaca wadah blender tersebut pecah karena proses pengiriman. Penjual kemudian mengganti dengan barang baru tanpa biaya tambahan. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab terhadap risiko pasca transaksi. Yang B, saya akan membahas fungsi tambahan distribusi produk. Yang pertama ada menyeleksi. Fungsi ini dilakukan agar produk yang dikirim ke konsumen sudah dalam kondisi baik dengan cara memilih dan menyortir produk sebelum dikirim. Contoh di pabrik pengemasan buah, pekerja memeriksa setiap apel sebelum dikemas. Apel yang busuk, cacat atau terlalu kecil dipisahkan dan tidak dijual. Hanya apel yang segar, berwarna bagus, dan utuh yang dikirim ke supermarket. Dengan cara ini, konsumen hanya menerima buah dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua ada pengemasan. Fungsi ini dilakukan agar produk aman, tidak rusak, dan tampak menarik bagi konsumen. Contohnya, sebelum dikirim ke berbagai daerah,
Kue kering buatan UMKM dikemas dalam toples plastik bening dan diberikan segel rapat agar tidak melempem, karena kemasan juga diberikan label menarik dan mencantumkan nama produk, rasa, dan tanggal kadaluarsa. Dengan pengemasan ini, produk terlihat rapi, bersih, dan membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Yang ketiga yaitu memberi informasi. Fungsi ini bertujuan agar konsumen mengetahui detail produk yang mereka beli, baik lewat iklan, label kemasan, maupun promosi. Contohnya, perusahaan sabun mandi menampilkan iklan di televisi dan di media sosial yang menjelaskan manfaat sabun untuk kulit. Di kemasan juga terdapat informasi kandungan bahan, cara pakai, dan tanggal kadaluarsa. Dengan informasi yang jelas, konsumen menjadi yakin untuk membeli karena tahu keunggulan dari produk tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.